bisa Pak ditanggulangi atau diatasi. Sekarang pemuda-pemuda sekarang gara-gara narkoba bisa terjadi pembegalan. Kasihan masyarakat kita ini. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman sudah gila Pak. Tolong Pak dibantu Pak masyarakat. Apalagi pedagang kaki lima ini Pak. Merasa gelisah. Apalagi posisinya jualan ini merasa terganggu sampai malam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pada pagi hari ini kita berada di tempat olahraga untuk memberikan fresh terhadap tubuh kita yang sudah beraktivitas ya satu harian. Oleh karenanya pada video kali ini kita akan membahas tentang bahaya-bahaya yang dihadapi oleh generasi kita dan harapan generasi kita ke depan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional itu bagaimana mengembangkan potensi anak didik menjadi insan yang bertakwa, berakhlak mulia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu potong ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah jatuhkan dirimu ke lembah kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Bagaimana kita bisa mendidik generasi kita supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan? Tentu seluruh potensi bangsa harus dimanfaatkan benar untuk mengendalikan generasi. Generasi adalah merupakan investasi bangsa untuk melanjutkan kondisi dan keadaan di masa depan. Ayat tadi menjelaskan kepada kita supaya kita tetap konsisten di dalam kebaikan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu ke lembah kebinasaan. Generasi kita ini harus kita didik, jangan sampai mereka jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Salah satu tantangan yang dihadapi mereka adalah tentang merebaknya narkoba di tengah-tengah masyarakat kita. Barangkali anak kita yang pertama adalah baik-baik saja. Kemudian karena pengaruh lingkungan barangkali atau pergaulan di tengah-tengah masyarakat, baik di sekolah barangkali atau di lingkungan sekitar, sehingga mereka awalnya tidak kenal dengan narkoba. Namun karena berkawan barangkali atau karena pergaulan-pergaulan yang lain sehingga mereka kenal dengan narkoba. Kemudian ingin mencoba narkoba itu, maka sejak mencoba itulah mereka mulai jatuh ke lembah kebinasaan yang sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat tadi. Oleh karenanya tentu masalah narkoba ini kita harapkan kepada aparat terkait supaya memberantas narkoba dengan sebaik-baiknya. Narkoba ini adalah menghancurkan anak bangsa. Kita lihatlah harapan kita ke depan hanyalah remaja-remaja sekarang, hanyalah anak-anak muda kita sekarang. Pada suatu ketika Bung Karno menyampaikan, berikan kepadaku 10 anak muda, 10 pemuda, maka aku akan goncang dunia. Bagaimana pemuda bisa menggoncang dunia kalau mereka tidak bisa membatasi diri mereka dengan hal-hal yang tidak baik? Salah satunya adalah narkoba. Maka narkoba ini adalah salah satu barangkali penyebab hancurnya akhlak dan peradaban bangsa. Kita lihat sekarang ini betapa merebaknya perlakuan-perlakuan yang kita temukan di masyarakat. Salah satu contoh barangkali begal yang terjadi di Kota Medan belakangan ini. Tentu kita tidak harus menutup mata. Kita harus cari juga penyebabnya. Jangan hanya semata-mata kita lihat dari dampak. Barangkali salah satu penyebabnya adalah tentang narkoba ini tadi. Menurut ahli kesehatan, ketika seseorang itu atau remaja kita atau anak-anak muda kita itu sudah terkontaminasi dengan narkoba, maka otaknya itu akan hancur sehingga tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa iba, atau segala sesuatu akan dilakukannya untuk memuaskan nafsunya. Inilah yang harus kita berikan pemahaman terhadap anak-anak muda kita, sehingga untuk mereka tidak terjerumus ke dalam lembah yang lebih parah lagi. Mari mudah-mudahan kita pahamkan kepada mereka tentang bahaya narkoba.
politik ini? Salah satu cara barangkali yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak muda kita adalah bagaimana kita mengenalkan kepada mereka tentang agama. Kita buat kesibukan-kesibukan mereka sehingga kesibukan mereka itu berdampak positif di dalam kehidupan mereka. Kita ajak mereka bagaimana mereka bisa mencintai masjid, bisa mencintai lingkungan-lingkungan, atau bisa beradaptasi dengan masyarakat yang sifatnya positif. Salah satunya barangkali di bulan Agustus ini adalah merupakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita bina mereka dengan hal-hal yang lebih positif sehingga mereka lupa terhadap bahaya-bahaya negatif, salah satunya adalah narkoba. Tentu dengan berbagai upaya yang kita lakukan itu, pada akhirnya kita berharap kepada aparat terkait, kepada pemerintah setempat, supaya benar-benar untuk menyempitkan pergerakan dari beredarnya narkoba ini. Tentu kita mengacu kepada ajaran agama kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak pernah merubah satu kaum sebelum kaum itu merubah diri mereka sendiri. Anak bangsa ini tidak akan berubah kepada yang lebih baik kalau kita tidak rubah dari sekarang. Maka perlu kita tanamkan kepada generasi kita itu bahaya-bahaya yang memang membahayakan diri mereka, masa depan mereka, sehingga apa yang kita harapkan ke masa depan sebagaimana yang diharapkan oleh syariat kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita tercapai. Demikian barangkali sekedar informasi kita di pagi hari ini sambil kita berolahraga, memberikan pesan-pesan moral kepada kita semua supaya generasi-generasi kita atau barangkali orang-orang tua juga supaya terhindar dari bahaya narkoba. Narkoba itu adalah menjatuhkan kita kepada lembah yang paling jauh. Tentu itu tidak akan kita harapkan. Dan kita harapkan bagaimana kita maju ke depan, maju melangkah ke depan. Sebagaimana pada bulan Agustus ini adalah merupakan hari ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.